Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa buat video lagi ya. Terus untuk semuanya saja diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, hoki ya kan. Dan pagi hari ini saya akan membahas mengenai kadang-kadang seseorang itu kurang percaya diri ya kan, terus ngomong gugup di depan orang banyak. Ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi orang-orang pasien-pasien saya pada konsultasi di saya ya, bagaimana menghadapi segala sesuatunya ya kan, terus bagaimana biar bisa lebih pede lagi ya kan, seperti itu. Nanti kita akan bahas di sesi hari ini. Banyak orang yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa ya, caranya ngomong terus pinter ya kan. Terkadang juga tidak menjamin seseorang itu percaya dirinya kuat ya, percaya dirinya meningkat di situ. Malah terkadang banyak sekali yang misalkan kalau ketemu pimpinan atau ketemu orang-orang penting di sini ya kan, padahal posisinya sudah bagus di situ, ternyata percaya dirinya kurang ya. Kadang dikasih jabatan yang bagus, malah apakah nanti saya bisa kedepannya bisa mengemban tugas ini, seperti itu ya. Banyak sekali pasien-pasien saya yang mengeluhkan hal-hal semacam ini. Makanya ini nanti kita akan bahas ya. Terus nanti saya akan bercerita semuanya, dan nanti akan saya hubungkan ke produk-produk yang saya miliki biar semuanya paham dan mengerti, seperti itu. Bagaimana membangkitkan rasa percaya diri itu biar muncul ya kan, biar kita bisa menghadapi orang banyak di dalam kehidupan sehari-hari ya kan, di dalam pekerjaan terutama di sini ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih di situ, tetapi rasa percaya dirinya kurang dan malah menjadi momok di dalam kehidupan orang-orang ya kan. Nah, rasa percaya diri ini bisa dibangkitkan ya kan, kalau kita sudah siap untuk menjalani segala sesuatunya ya kan. Bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatunya, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, di depan kita nanti ke depannya seperti apa ya kan. Terkadang menanggapi segala sesuatu hal, terus pendapat-pendapat, saran, kritik ya kan, membuat kita semakin kadang-kadang down di situ. Terus kalau kita dikasih kritikan ya kan, saran, entah itu untuk membangun ya kan, tetapi kritikan-kritikan pedas yang mengakibatkan seseorang itu menjadi yang awalnya bisa yakin, bisa percaya diri ya kan, di dalam menyelesaikan segala sesuatunya, menyelesaikan segala tugasnya di situ, di dalam kehidupan untuk kedepannya seperti apa. Terkadang malah orang-orang yang memberikan komen-komen yang negatif yang menyebabkan seseorang ini juga tidak percaya diri ya kan. Akhirnya wah apa bisa ya ini, wah apa bisa ya kan, seperti itu. Jadi dalam mencapai segala tujuan untuk kehidupan kita ke depannya, kita harus perlu adanya kepercayaan diri, bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatu di situ ya kan, keyakinan ya kan. Kalau istilahnya di sini yakin, pasti sudah
percaya diri ya, bagaimana kita harus bertindak, harus menyelesaikan segala sesuatu yang ada di depan mata kita, ya kan. Nggak usah mendengarkan yang jelek-jelek ya secara mendalam, itu sebagai gambaran, sebagai oh seharusnya saya seperti ini. Jangan sampai ditelan mentah-mentah terus nanti akhirnya segala sesuatu melakukan apa seperti nggak yakin lah di situ. Karena di sini kalau kita yakin pasti kita sudah percaya diri seperti itu ya. Jadi makanya itu setiap omongan-omongan orang juga harus disaring, ya kan. Jangan langsung wah omongannya seperti ini, dipikir ngendeng seperti itu, dipikir keras, wah apakah benar ya saya seperti ini. Ya itu memang omongan-omongan negatif, istilahnya pendapat-pendapat negatif ya, berkomentar negatif terhadap kita di sini itu sebagai mawas diri kita, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ini juga berdampak pada kehidupan kita ke depannya. Kalau kita istilahnya sudah down dulu, sudah nggak percaya diri, sudah nggak yakin, sudah wah itu sudah mengganggu ya pikiran, hati, dan mental kita diuji di situ. Apalagi kalau kita punya keluarga yang tidak mendukung ya sepenuhnya apa yang kita lakukan, itu yang kadang-kadang dan tidak jarang membuat kepercayaan diri seseorang semakin terpuruk, ya kan. Jadi makanya kalau kita sebagai orang tua, kita mempunyai anak, dukung anak itu, apa yang dilakukan tetap dipantau ya, apa yang diinginkan anak itu. Misalkan anak itu pengen sekiranya ikut les ini, les itu, terus kita sebagai orang tua juga harus mendukungnya, ya kan. Jangan karena intinya maunya kita, ya kan, kita akan membentuk anak seperti apa. Kalau kita di sini mempunyai istilahnya di sini ada gambaran dan pandangan, arahkan anak itu. Jangan dibuat kamu harus nurut, saya ini orang tua kamu itu anak lah. Ini yang kadang-kadang membuat anak ini semakin tertekan, ya kan, karena ada rasa ketidakpercaya dirian. Ini suatu contoh kalau semisalkan kita sebagai orang tua dan mempunyai anak, ya kan. Terus kalau kita sudah dewasa, kita bekerja, ya kan, apa yang diinginkan anak itu ya sudah lepaskan, karena seseorang itu akan menemukan jati dirinya kalau kita menjalani semua proses kehidupan yang ada di situ ya. Lah ini makanya kan saya bahas, kalau dari keluarga sendiri tidak ada dukungan, ya kan, terus orang lain menganggap kita remeh, keluarga sendiri juga menganggap kita remeh, ya kan, itu mengakibatkan rasanya mau bertindak saja, apakah benar ya ini yang saya lakukan, apakah benar ya ini tindakan saya seperti itu. Mikir-mikir ulang lagi, terus nanti juga berakibat tidak bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Nah itu makanya kalau kita mempunyai keluarga, kita mempunyai teman, saudara di situ, ya kan, kasih wejangan-wejangan yang positif, ya kan, karena kita nggak tahu mental dari seseorang itu seperti apa. Kalau mentalnya bagus ya menerima dengan bagus, kita kasih kritik dan saran, ya kan. Kalau mentalnya pas nggak bagus, ya kan, itu malah jadi momok bagi orang yang kamu kasih pendapat seperti itu. Jadi semuanya serba salah, ya kan. Nah itu tadi contoh sebagian kecil yang saya amati di sini, ya kan. Terkadang yang menjadikan seseorang itu kalut, seseorang itu merasa sangat rendah, ya kan, itu karena tidak adanya dukungan di lingkungan sekitar, ya kan, apalagi lingkungan keluarganya seperti itu.
kalau kita dari kecil didikannya orang tua kita, kamu bisa menentukan segala sesuatunya, orang tua kamu mendukung, pasti dewasanya mempunyai kepercayaan diri yang sangat luar biasa di situ. Tetapi kalau dari kecil sudah ada tekanan-tekanan, kamu harus nurut karena kamu anak, saya orang tua lah ini yang kadang-kadang membuat anak-anak semakin tertekan, dan dewasanya juga tidak bagus untuk kedepannya ya. Semakin dia introvert, semakin dia nggak mau mengeksplorasi dirinya ya kan, padahal kemampuan yang ada di dalam dirinya itu bagus. Nah, efeknya di mana? Efeknya kalau sudah besar, efeknya kalau sudah mulai istilahnya di sini kita bekerja, kita berkumpul dengan orang banyak ya, kita berinteraksi di situ ya, itu bakalan kelihatan seperti itu. Bagaimana prosesnya kalau anak didikan orang tuanya, yang kamu pilih yaitu pilihan kamu, dan kamu juga harus tanggung jawab di situ ya. Jadi bukan kita harus menekan kamu harus ini, kamu harus ikut ini, harus ikut itu, seperti itu ya. Tetapi pilihan kamu itu kamu yang harus punya tanggung jawab di situ ya. Jadi anak percaya dirinya semakin meningkat di situ ya kan. Nah, ini nanti kedepannya juga bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang ada di depan dia ya. Bagaimana harus maju, bagaimana harus ini nanti, bagaimana berkembangnya kita ya kan dalam segala sesuatu hal. Pasti di situ ada rasa iri, rasa kecemburuan. Wah, teman saya sudah seperti ini, kok saya masih seperti ini ya. Nah, itu yang bisa dimawas diri ya. Dia akan meningkatkan lagi bagaimana itu nanti bakalan menjadi segala sesuatu yang berharga di kehidupan dia ya kan. Nah, makanya itu banyak dan tidak jarang orang-orang yang mempunyai kelebihan secara kepintaran di situ ya kan, percaya dirinya kurang ya kan. Udah pinter terus perkembangannya bagus ya kan, dalam arti potensi-potensi yang ada di dalam dirinya ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Kenapa kok nggak bisa berkembang, kenapa kok nggak bisa maju lah? Karena ini tadi, masa kecilnya juga istilahnya di sini kurang adanya dukungan, tekanan-tekanan itu, dan kurang adanya apresiasi. Seharusnya kalau anak istilahnya entah itu menang lomba apapun, tetap kita apresiasi ya, jangan membandingkan dulu kakak kamu lebih dari kamu gitu loh, kamu masih seperti ini. Jangan seperti itu sebagai orang tua. Nah, itu berakibat fatal untuk kedepannya, untuk kehidupan dia kedepannya. Orang tua nggak bisa merasakan, yang merasakan itu pasti anak ya kan. Nah, makanya itu jadi kalau istilahnya di sini, kalau ada seseorang itu males ya kan kalau sudah dewasa, karena tidak ada rasa kepercayaan dirinya, dia diremehkan ya, dia dicampakkan di situ, tidak ada dukungan dari keluarganya, malah adanya intimidasi, adanya perbandingan antara anak satu dengan yang lain ya kan, yang dirasakan nanti dewasanya. Nah, akibatnya gini, ya udahlah, wong istilahnya saya nggak ada kemampuan apa-apa, jadi mau ngapa-ngapain juga nanti bakalan nggak didukung, seperti itu. Akhirnya kan timbul rasa malas ya kan, timbul rasa nggak ada gairah untuk hidup, istilahnya teman-temannya ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, istilahnya di sini yang masih muda-muda, yang tua-tua ya kan, yang muda seumuran dia udah pada mulai membangun kesuksesan, dia masih seperti itu ya kan. Itu jangan disalahkan juga bagaimana cara orang tuanya dulu mendidik ya kan, bagaimana caranya mengapresiasi anak itu tadi yang saya jelaskan dari awal. Kalau tidak adanya seperti itu, nanti dewasanya ya kayak gitu, jadi udah bingung gitu loh, udah nggak ada arahan di situ, melakukan apapun juga takut kalau nggak ada dukungan. Nah, seperti ini ya.
Makanya di sini orang-orang yang males juga karena adanya itu tadi, tidak adanya dukungan orang-orang sekitar, ya kan. Akhirnya tidak percaya diri dia. Sudah istilahnya sebenarnya dia mempunyai kemampuan lebih, ya kan, untuk melakukan segala sesuatu hal, ya kan. Kalau pengen bekerja atau pengen membuka usaha, akhirnya bingung. Ini nanti bakalan maju nggak? Lah itu sudah nggak percaya diri, ya kan. Namanya kita membangun sebuah usaha, nggak mungkin kan langsung jadi, ya kan. Pasti dilalui dari kerikil-kerikil dulu, seperti itu. Ada aja nanti yang menghambat juga pasti ada. Tapi di sini kita perlu tekankan bagaimana caranya. Oh ini loh, saya bisa melewati kerikil-kerikil ini, saya bisa melewati belokan-belokan ini. Akhirnya usahanya dari hari ke hari semakin maju, semakin berkembang, ya kan, semakin dikenal orang, seperti itu. Kalau ini pengen jadi pengusaha, ya, seperti itu. Jadi ya itu tadi, awalnya dari yang tidak percaya diri, males, itu gandengannya karena tidak ada kepercayaan dirinya, karena tidak ada dukungannya, ya kan. Akhirnya mau melangkah juga mikir gitu loh. Terus kalau misalkan kita bekerja ikut orang, ya, kita sebagai pegawai seperti itu, dimarahin atasannya sudah down, ya kan. Akibatnya apa? Ya akibat dari masa kecilnya, ya, ada tekanan-tekanan di situ, adanya ketidakpercaya dirian, ya kan, adanya tidak percaya bagaimana kita membangun sebuah istilahnya pendapat ini tadi, ya kan. Wis udah pasrah gitu loh, udah dimarahin atasannya, udah down. Terus padahal ini adalah demi kebaikan, kita juga harus mawas diri, kan, seperti itu. Nah, akibatnya macam-macam di situ. Terus misalkan kita kerja, kita sebagai marketing, pendapatannya kurang, ya kan. Terus nawari produk-produk ke klien-klien, calon-calon klien, seperti nggak pede, ya itu muncul seperti itu, nggak pinter ngomong, seperti itu. Padahal ada potensi, setiap manusia itu ada, ya, setiap manusia dilahirkan mempunyai potensi, ya kan. Bagaimana caranya, ya kan, dari kecil kita menggali, ya kan, terus kita dididik dengan benar, pasti potensi itu akan muncul, seperti itu. Kalau dari kecil sudah dibiarkan, otomatis akibatnya ke depannya, dewasanya juga dampaknya juga sangat mengganggu, ya. Contoh kecilnya seperti ini, kalau misalkan kita jadi pegawai, ya, kita marketing di sini, kita nawarin produk, nggak pede udah ngomong, udah pesimis dulu. Wah, produk ini yang saya tawarkan nanti dibeli nggak ya, laku nggak ya. Lah di sini loh, kita kalau menjual sesuatu, kita sebagai penjual pasti ada yang beli. Prinsipnya seperti itu, ya. Jangan sampai kita mikir kita jualan nggak ada yang beli, jangan. Kita sudah berpikir negatif di situ, alam juga akan menarik kita di pikiran-pikiran negatif. Makanya dari itu kadang-kadang orang yang bekerja sebagai marketing, ya kan, itu harus pinter ngomong, ya kan, PD-nya harus ada, ya kan. Kalau yakin pasti percaya diri di situ, seperti itu. Harus adanya timbul keyakinan dulu, ya kan. Kalau kita menjual barang, ya itu tadi yang saya bahas. Ada penjual, pasti ada pembeli. Wah, ini barang saya ini mahal-mahal harganya, apakah laku? Saya menawarkan produk tabungan segini, deposit segini ke orang-orang, ke klien-klien, apakah ini orang pada mau? Nah, pikirannya sudah ada gonjang-ganjing di seperti itu, ya kan. Jadi sudah drop dulu gitu loh. Padahal kalau kita nggak mencoba segala sesuatu, kalau kita nggak mencoba, itu nggak bakalan kita tahu, ya. Kalau kita sudah mencoba dan kita sudah melewatinya, oh ini tuh ternyata, ya kan. Oh ini yang harus saya lakukan. Kita sudah tahu titik-titik poinnya di situ, ya kan. Nah ini yang tidak jarang pun orang-orang tidak ada rasa percaya dirinya, ya.
menjual produk aja laku, mau istilahnya di sini presentasi ke klien-klien juga ragu, nggak percaya diri. Lah ini juga, ini akibatnya juga klien juga kurang percaya diri dengan kita seperti itu. Kalau kita di sini ada keyakinan, kita jualan pasti ada yang beli, pasti laku. Kita menarik diri dari ini tadi, sistem dari daya magnet, energi, ya kan, magnet rezeki seperti itu. Kalau kita berpikir positif, kita menarik dari pikiran-pikiran positif, kita yakin yang kita jual ini laku pastinya, ya kan. Itu bakalan terjadi, alam akan menarik ke positif dan itu nanti juga akan laku barangnya, seperti itu. Jadi ini nanti produknya semacam apa madam, maksudnya jadi untuk satu paket ini ya kan, kapsul Aura Gold dengan parfum yang tipe gold, kapsul Aura Premium dengan parfum premium seperti itu. Atau bisa misalkan kapsulnya gold, parfumnya premium, boleh seperti itu. Atau misalkan kapsulnya premium, parfumnya gold, bisa seperti itu ya. Jadi ini ada dua jenis paket seperti itu. Saya sudah gabungkan antara kapsul dengan parfum ya kan, khusus untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan. Jadi khusus rezeki, hoki ya, kewibawaan. Ini khusus untuk marketing juga bisa, terus biar pimpinan juga baik itu juga bisa ya kan, jadi baik, terus pimpinannya peduli perhatian sama klien-klien saya, itu bisa. Jadi semua manfaatnya banyak di situ ya, ada satu paket seperti itu. Ini semua tidak ada pantangan ya madam, tidak ada. Jadi di tempat saya tidak ada pantangannya seperti itu ya, tidak ada pantangannya, bebas mau ngapain aja boleh ya kan. Itu tadi ya informasi dari saya. Kalau misalkan mau konsultasi, langsung klik link di bio di Madam Rifda atau WA di 0812 491 0969 ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.